Biar cerita videonya gak setengah-setengah, tonton dulu yang part 1 dan part 2 ya. Diperlihatkan Aang dan kawan-kawan sedang melanjutkan kembali perjalanan ke suku air utara. Di tengah perjalanan mereka melihat pepohonan di hutan telah hangus terbakar. Sepertinya itu akibat dari serangan negara api. Karena hal itu, Aang pun merasa sangat bersalah. Karena ia anggap semua yang terjadi sekarang ini adalah ulahnya yang 100 tahun lalu malah kabur dari tanggung jawabnya sebagai avatar. Setelah itu mereka singgah di sebuah pemukiman untuk istirahat. Terlihat para penduduk di sana sangat berhati-hati dengan kedatangan Aang dan kawan-kawan. Lalu ada salah satu warga yang menceritakan sesuatu pada Aang, bahwasannya telah terjadi hal aneh yang mana ada banyak warga desa yang tak tahu kenapa tiba-tiba menghilang dan mereka mengira bahwa kejadian tersebut bukanlah ulah dari negara api, melainkan makhluk halus. Karena Aang seorang avatar, dia merasakan bahwa benar adanya warga desa yang hilang telah tersesat di dunia roh. Tanpa berlama-lama, Aang dan kawan-kawan langsung mendatangi sebuah tempat di sana, yang mana Aang bisa merasakan batas antara dunia roh dan dunia manusia yang menipis. Di tempat tersebut ada patung panda yang terbakar dan wajahnya kelihatan tergores. Patung itu adalah tempat pemujaan roh hutan. Lalu Aang pun bertapa di sana. Saat itu Aang berhasil memasuki dunia roh dan tak disangka Katara dan Sokka juga malah terbawa juga ke sana karena tipisnya batas antara kedua dunia tersebut. Lalu mereka bertemu dengan roh burung hantu besar yang dijuluki roh pengetahuan. Namun di sini Katara dan Sokka tidak bisa berkomunikasi dengan para roh seperti Aang dan malah dianggap sebagai penyusup. Di sini roh pengetahuan bilang bahwa dunia roh ini sangat berbahaya bagi manusia. Akan ada monster yang akan membuat manusia biasa tidak bisa kembali ke dunianya. Lalu si roh pengetahuan itu pun pergi. Tak lama setelah itu muncullah seekor monster dan mengejar mereka. Jadi monster yang menyerang mereka ini adalah roh hutan yang tampaknya sangat marah saat ada bagian tubuhnya yang terluka akibat dari serangan negara api. Lalu monster tersebut mengeluarkan kabut yang membuat Aang, Katara, dan Sokka terjebak di dalam halusinasi. Dalam halusinasinya, Katara dibawa ke kehidupan masa lalu yang mana saat itu Katara melihat tepat di depan matanya sendiri ibunya dihabisi oleh pasukan negara api. Sementara Sokka diperlihatkan masa-masa indahnya saat dia mendapat penghargaan sebagai salah satu kesatria suku air setelah berhasil melewati ujian. Akan tetapi ternyata orang-orang mencemoohnya, yang dianggap bahwa pencapaiannya itu adalah berkat bantuan orang dalam, yaitu pamannya sendiri. Karena hal itu, Sokka merasa bahwa dirinya adalah seorang laki-laki yang tak berguna. Karena Aang bukan manusia biasa, dia paham bahwa yang terjadi padanya sekarang ini adalah halusinasi. Dan dia malah bertemu dengan roh yang mengambil jiwa Katara, Sokka, dan para warga desa yang sebelumnya menghilang secara misterius. Roh itu bernama Koh. Saat bertemu Aang, di sini Koh sudah tahu bahwa Aang adalah seorang avatar. Karena dulu ada seorang avatar yang telah mengambil benda pusaka milik Koh. Lalu Aang pun berusaha keluar dari kabut itu. Setelah berhasil keluar, Aang melihat ada sebuah rumah kecil dan memasukinya. Ternyata di dalam ada gurunya Aang yang sudah meninggal yang bernama Gyatso. Jadi roh Gyatso ini menolak untuk bereinkarnasi dan memilih tinggal di dunia roh. Gyatso juga bilang bahwa teman-temannya Aang itu sedang tersesat di kabut jiwa milik Koh. Nantinya roh Katara dan Sokka akan dibawa ke sarangnya dan akan dimakan jika waktu makan sudah tiba. Kalau sampai mereka dimakan, maka jiwa mereka akan lenyap selamanya. Di sini Gyatso tidak bisa membantu. Namun dia bilang bahwa dulu avatar Roku, yaitu avatar dari negara api, pernah mengalahkan Koh. Mendengar hal itu, Aang pun berniat akan berkomunikasi dengan avatar Roku. Namun patung penghormatannya berada di wilayah negara api. Aang pun terpaksa harus pergi ke sana apapun resikonya untuk menyelamatkan Katara dan Sokka. Di sisi lain, Zuko dan Paman Iroh sedang melewati sebuah desa untuk mencari Aang. Di sana Zuko menanyakan apakah ada pengendali air yang lewat sini atau tidak. Jadi Zuko sengaja tidak menanyakan langsung di mana seorang avatar, karena dia ingin merahasiakan kemunculan avatar agar tidak semua orang tahu. Ternyata warga di sana malah sudah tahu kemunculan avatar yang sekarang berkelana bersama seorang pengendali air. Tak lama setelah itu ada seorang penunggang serigala tikus bernama Jun. Dia adalah seorang pemburu bayaran. Mengetahui hal itu, Paman Iroh bilang pada Zuko agar menggunakan jasa Jun untuk menangkap Aang. Di sini Jun sangat profesional. Dia hanya ingin dibayar jika tugasnya telah selesai. Lalu akhirnya Zuko pun setuju dengan kesepakatan itu. Besoknya keadaan di kapal Zuko menjadi berubah, yang mana komando di kapal Zuko telah diambil alih oleh Komandan Zhao. Ternyata dia telah diangkat menjadi pemimpin armada oleh Raja Ozai. Karena jabatannya sekarang lebih tinggi dari Zuko, seharusnya Zuko tunduk pada Komandan Zhao.
Namun Zuko tetap memerintah pasukannya untuk kembali ke jalur semula. Karena tidak ada yang berani membantah Komandan Zhao, maka tidak ada satupun dari mereka yang menuruti perintah Zuko. Bukan hanya itu, ternyata banyak dari pasukannya merasa kesal pada Zuko karena telah dianggap memperlakukan mereka dengan seenaknya, padahal mereka telah bersama Zuko selama bertahun-tahun. Paman Iroh yang mendengar hal itu langsung mengingatkan anak buah Zuko bahwa mereka tidak tahu apa yang telah Zuko lakukan sebenarnya demi mereka. Kembali ke Aang, terlihat dia telah sampai di kuil di mana patung Avatar Roku berada. Ya, tentu saja di wilayah negara api. Aang akan bertapa di sana dan menemui Avatar Roku. Itu dilakukan Aang untuk meminta pertolongan agar diberikan petunjuk bagaimana cara mengalahkan Koh. Tak disangka saat sampai di sana, alih-alih diberi sambutan karena seorang avatar, Aang malah diserang oleh para sage atau penjaga kuil. Harusnya mereka itu bersikap netral dan menghormati avatar, tapi malah mereka menganggap bahwa keseimbangan perdamaian itu ada pada Raja Ozai. Namun untung saja, ada salah seorang sage di sana yang masih memegang teguh ajaran Avatar Roku, yang mana dia membawa Aang ke tempat di mana patung Avatar Roku berada. Tanpa berlama-lama, Aang langsung bertapa agar bisa terhubung dengan Avatar Roku. Sementara sage yang menolong Aang berusaha untuk menahan para sage lainnya yang berusaha menangkap Aang. Akhirnya, Aang berhasil terhubung dengan Avatar Roku. Ternyata Avatar Roku ini sifatnya suka bercanda, tidak seperti Avatar Kyoshi. Karena tidak punya banyak waktu, Aang langsung menanyakan bagaimana cara mengalahkan Koh. Namun Avatar Roku bilang bahwa dia tidak pernah mengalahkan Koh, karena hal itu adalah hal yang sulit. Jadi Avatar Roku ini hanya mencuri sebuah benda pusaka milik Koh yang mungkin saja berharga bagi Koh. Setelah itu, Aang langsung kepikiran untuk mengembalikan benda pusaka itu kepada Koh. Karena pada saat Aang bertemu Koh sempat bertanya tentang sebuah benda yang dibawa Avatar dahulu. Lalu Aang mengakhiri pertemuannya dengan Avatar Roku dan mengambil benda pusaka yang dimaksud untuk diberikan kembali kepada Koh. Dan semoga saja, dengan benda pusaka itu, jiwa Katara dan Sokka, serta para warga desa yang menghilang bisa kembali. Tak disangka saat Aang mau keluar, tiba-tiba Jun si pemburu bayaran datang dan melumpuhkan Aang dengan lidah si serigala tikus. Singkat cerita, Jun menyerahkan Aang pada Zuko dan menerima bayaran dari Paman Iroh. Setelah itu dia pergi. Lalu Aang dibawa oleh Zuko menuju kapal menggunakan gerobak. Di sini Aang memohon-mohon agar dilepaskan karena ingin menyelamatkan Katara dan Sokka. Namun Zuko tidak peduli sedikit pun. Tak lama, tiba-tiba Komandan Zhao dan pasukannya menghadang mereka, lalu mengambil Aang secara paksa atas perintah Raja Api Ozai. Maka dari itu, Zuko pun tidak bisa berbuat apa-apa, membiarkan Komandan Zhao membawa Aang ke benteng pertahanan negara api. Tak diam begitu saja, malamnya Zuko memutuskan untuk pergi sendirian ke benteng pertahanan negara api itu, bak seorang ninja bertopeng untuk membebaskan Aang dari tahanan. Konon, benteng negara api ini mempunyai penjagaan yang sangat ketat. Tapi di sini Zuko dengan mudah menumbangkan beberapa penjaga hingga akhirnya dia bisa sampai ke ruang tahanan Aang tanpa menggunakan kemampuan apinya sedikit pun. Singkat cerita, Zuko pun berhasil membawa Aang keluar tahanan. Namun usaha kabur mereka itu ketahuan dan mereka sempat terpojok. Karena tidak ada pilihan lain, di sini Zuko yang tahu jikalau Avatar harus dibawa hidup-hidup ke Raja Api Ozai. Karena kalau mati, itu bisa menjadi repot karena harus mencari lagi siapakah Avatar selanjutnya. Dia menodongkan pedang ke leher Aang yang membuat Komandan Zhao dengan terpaksa melepaskan mereka. Setelah di luar benteng, seorang pemanah diperintahkan oleh Komandan Zhao membidik Zuko. Untungnya anak panah itu hanya mengenai ujung topeng Zuko, namun tetap membuat Zuko pingsan. Karena Zuko pingsan, Aang pun membuka topeng Zuko. Betapa terkejutnya Aang saat mengetahui ternyata yang menyelamatkannya adalah Zuko. Awalnya Aang mau meninggalkan Zuko saat pingsan, namun dia tidak tega. Akhirnya Aang pun gantian menyelamatkan Zuko. Singkat cerita, Zuko tersadar di sebuah gubuk kecil bersama Aang. Awalnya dia mendengarkan kata-kata Aang dengan biasa saja, namun dia tampak marah dan akan menyerang Aang saat Aang bilang, jikalau Zuko jadi Raja Api, jadilah raja yang berbelas kasih, jangan seperti Raja Ozai. Namun apa yang dikatakan Aang itu berbanding terbalik dengan ajaran Raja Ozai, yaitu belas kasih adalah tanda kelemahan. Aang pun bisa menahan serangan Zuko. Karena Zuko masih lemah, akhirnya dia pingsan lagi. Setelah itu, Aang membawa Zuko ke Skoci yang telah disiapkan Zuko sebelumnya untuk pergi dari sana agar dia bisa kembali ke kapalnya. Sementara Aang akan melanjutkan misinya, yaitu kembali ke dunia roh untuk mengembalikan pusaka milik Koh agar dia bisa menyelamatkan Katara, Sokka, dan warga desa lainnya yang menghilang. Singkat cerita, saat Aang mengembalikan pusaka tersebut, semua orang yang jiwanya terkurung bisa kembali terbebas dan kembali ke keluarganya, termasuk Katara dan Sokka.
Di sisi lain, tidak kembalinya Zuko membuat Paman Aero khawatir. Dia terus menunggu kedatangan Zuko di atas kapal. Pada saat menunggu itu, Paman Aero menceritakan masa lalu Zuko kepada para anak buahnya, terkhusus pada Letnan Ji, yaitu salah satu perwira senior di kapal Zuko yang sebelumnya tampak tidak suka dengan tindak tanduk Zuko. Ternyata ada hal yang mereka tidak tahu tentang pengorbanan Zuko terhadap Divisi 41, yaitu pasukan kapal yang kini bersama Zuko. Jadi, dulu Zuko adalah seorang pangeran yang telah disiapkan untuk menjadi Raja Api pengganti ayahnya. Zuko muda terlihat sangat peduli dengan pasukan negara api dan tidak mau membeda-bedakan. Itu ditunjukkan saat Zuko ikut rapat untuk merencanakan penyerangan ke wilayah suku pengendali tanah. Ada seorang jenderal yang berencana mengorbankan salah satu divisi untuk mengelabui pertahanan suku pengendali tanah tersebut. Namun di sini Zuko tidak setuju dan menentang rencana tersebut. Akan tetapi sikap Zuko yang seperti itu justru membuat ayahnya marah karena dia mempunyai sikap belas kasih yang dianggap Raja Ozai adalah tanda dari kelemahan. Untuk menyelesaikan perselisihan itu, Zuko harus bertarung mengikuti adat negara api. Namun tak disangka yang harus dihadapi Zuko adalah ayahnya sendiri, yaitu Raja Ozai. Zuko pun terkejut. Lalu dia bersujud untuk meminta pengampunan dari sang ayah. Namun ayahnya tidak peduli dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Saat Zuko mempunyai kesempatan untuk menyerang ayahnya, dia malah menahannya karena masih mempunyai rasa belas kasih. Walau begitu, sang ayah tetap menyerang Zuko hingga tumbang dan menilai bahwa rasa belas kasih tersebut adalah tanda kelemahan. Setelah itu, Raja Api Ozai justru menghukumnya dengan melukai mata kiri Zuko. Itulah sejarahnya kenapa Zuko mempunyai bekas luka bakar di mata kirinya. Tak hanya itu, Zuko juga diusir dari wilayah negara api oleh Raja Ozai dan jangan kembali sampai Zuko menemukan dan membawa avatar ke hadapan sang ayah. Zuko diusir tidak sendiri, melainkan akan ditemani oleh divisi yang ia bela mati-matian, yaitu Divisi 41 atas perintah sang ayah. Maka dari itu, seluruh pasukan Divisi 41 masih hidup sampai sekarang. Itu dikarenakan pengorbanan Zuko untuk menentang rencana itu. Tak lama dari kejauhan, Zuko kembali ke kapal menaiki sekocinya. Karena telah mendengar cerita yang sebenarnya, Letnan Ji dan pasukan lainnya langsung memberikan penghormatan yang sepatutnya kepada seorang pangeran. Zuko pun saat itu terheran-heran, padahal sebelumnya Letnan Ji dan pasukannya tidak begitu menghormatinya sebagai seorang pangeran negara api. Lalu setelah itu, Zuko pun beristirahat, dan terlihat wajahnya seperti menunjukkan banyak beban. Dan part 3 pun tamat. Lanjut lagi di part 4 ya.